kepala desa terpilih Desa Wabula, Kecamatan Pulau Ikan. Ayo ikut saya. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. Assalamualaikum Pak Kades. Ya. Apa kabar ini Pak Kades? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Bisa saya izin masuk ke dalam Pak? Silakan. Pak Kades, kalau saya melihat kanal ini bisa tadi supaya kapal-kapal ini tidak mampir atau tidak kandas begini, dan ini bagian dari merusak kapal-kapal mereka. Kita berharap kapal ini bisa aman. Pertanyaan saya, apakah KD di hari esok ada rencana untuk membangun kanal? Karena ini air kan sudah ada ini Pak. Bisa jadi air ini ya. Ini ada sumber mata air. Kalau gagal, jadi luar biasa. Di sini ada sumber mata air, sehingga kapal-kapal semua akan berlabuh dengan indahnya di sini. Tapi saya mau tanya Pak Kades, apakah kapal-kapal nelayan ini hanya dibiarkan saya begini, atau ada keinginan Bapak untuk membangun cold store untuk menyikapi agar ikan yang nelayan itu bisa aman sampai kapanpun dengan adanya cold store? Ada rencana begitu tidak Pak Kades? Mohon dijawab. Kalau pertama saya merasa terima kasih dengan kehadiran Bapak. Itu sesuai dengan visi dan misi saya. Pertama, visi saya itu persoalan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, berarti keran ekonomi masyarakat desa Bapak akan buka ya? Akan ya. Berdasarkan itu maka di visi misi saya itu pemberdayaan ekonomi yang bergerak pertanian dan kelautan. Mengingat mayoritas masyarakat Babula hari ini adalah berpenduduk atau ber-KTP nelayan dan tani. Justru itu khususnya macam di kelautan dan perikanan tadi, seperti kita bisa lihat kenyataan-kenyataan yang ada ini. Saya kalau masyarakat menginginkan lebih-lebih didukung oleh pemerintah Kabupaten Buton ataupun provinsi, maka Dan Kementerian Kelautan Perikanan, maka sesuai dengan visi saya, misi saya tadi, ini akan saya buatkan tambatan perahu. Kemudian kita akan bentuk kanal. Kenapa kita harus ada kanal? Karena sekalipun mungkin pelaut-pelaut ini punya hasil yang maksimal, mengingat hari ini Pak kebetulan air kering. Jadi kalau di darat ini sudah membutuhkan ikan, mau konsumsi ikan, sementara kalau nelayannya tertahan di luar sana Pak, kira-kira sampai jam berapa baru mereka tiba? Oh, berarti tujuan Bapak ini nelayan Bapak yang tadinya melaut untuk Wabula saja, tapi kali ini Bapak nelayan Bapak melaut untuk Kabupaten Buton dan Indonesia. Luar biasa. Inilah salah satu visi misi kepala desa yang maha dasar dan luar biasa. Oke. Selanjutnya Pak, program-program yang Bapak lanjutkan tadi bisa Bapak lanjutkan lagi. Siapa tahu masyarakat, terutama para penentu kebijakan di negara ini, bisa mendengar ocehan Bapak melalui media CBTV Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Artinya hal ini kan merupakan keran ekonomi. Jadi keran ekonomi, pundi-pundi ekonomi itu kan harus punya dasar tertentu. Dalam artian sekarang bodi-bodi atau perahu-perahu nelayan ini kan kapan mereka sudah melaut, kebutuhan yang akan mereka gunakan itu kan dengan sendirinya mungkin di tempat itu akan sedikit. Contoh macam mereka tuh bisa berkendang bakar rokok, bahan bakar,
segala macam kebutuhan, alat-alat pancing mungkin, atau cadangan-cadangan untuk cadangan makanan, bahan makanan mereka, atau biasa diistilahkan bama ya, bahan makanan mereka bukan makanan manusia saja, tapi makanan kapal mereka juga, atau bodi-bodi mereka ya. Oke. suku-suku cadang yang sering mereka gunakan, yang sering gampang dia rusak. Oh, berarti Bapak juga berkeinginan untuk buat bengkel perikanan? Iya lah. Wow, ini luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak suka nonton di salah satu media yang disebut Pancing Mania. Mungkin Bapak juga akan membuka Pancing Mania, Pak ya? Memang kita punya keinginan, semua orang itu menginginkan seperti itu, tetapi untuk langkah awal ini saya belum begitu terlalu jauh saya punya pemikiran. Mungkin untuk sementara itu merupakan program pengembangan. Saya ketika memaparkan di depan para panitia pelaksana bahwa visi misi atau sektor andalan saya adalah yang pertama adalah perkebunan atau pertanian, kemudian pariwisata dan perikanan. Ketiga sektor andalan ini merupakan salah satu pekerjaan yang betul-betul harus dia berjalan triple. Artinya tiga pilar ini akan menjadi awal dan titik tumpuan masyarakat desa untuk mengembangkan dan meletakkan sayap hingga membangkitkan pundi-pundi ekonominya. Karena itu, wahai saudara-saudaraku, terutama tim saya yang saat ini tengah bangga dan senang dan begitu bahagia atas kemenangan kita ini, karena saya tahu bahwa kita adalah calon kepala desa yang bukan unggulan. Kami tahu bahwa yang terkuat pada saat itu adalah pasangan nomor 1 dan nomor 3. Mereka tidak pernah menghitung kita. Mereka tidak pernah menghitung nomor 2. Nomor 2 adalah Launci. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Kita berharap kapal ini bisa pertanyaan saya, apakah ada rencana untuk membangun kanal? Karena ini air kan sudah ada ini Pak. Bisa jadi air ini ya, ini ada supermarket air. Jadi luar biasa itu. Di sini ada sumber mata air, sehingga kapal-kapal semua akan berlabuh dengan indahnya di sini. Tapi saya mau tanya Pak Kades, apakah kapal-kapal nelayan ini hanya dibiarkan saya begini, atau ada keinginan Bapak untuk membangun cold store untuk menyikapi agar ikan yang nelayan itu bisa aman sampai kapanpun dengan adanya cold store? Ada rencana begitu tidak Pak Kades? Mohon dijawab. Kalau pertama saya merasa terima kasih dengan kehadiran Bapak, itu sesuai dengan visi dan misi saya. Pertama, saya itu membangun kepercayaan ekonomi ke masyarakat. Ya, berarti keran ekonomi masyarakat ini. Sepak terjang Launci memang bukan kepala desa biasa, tapi dia adalah lelaki tangguh. Karena itu, seluruh masyarakat desa begitu melihat Launci menang, bukan main, semua berteriak, maka menanglah jagoan kita. Untuk itu, Launci yang begitu santun dan lemah lembut kepada masyarakat, ini menenangkan masanya, agar masanya jangan terlalu besarkan atau kemenangan ini, atau buat euforia yang besar.
Karena itu kemenangan ini adalah kemenangan kita semua. Untuk itu pula, kepada calon-calon kepala desa yang kemarin tidak sempat guk atau tidak sempat menang, tentu saja itu permainan. Karena permainan ini tentu saja harus ada yang menangkan. Kalau menang 5-5 itu tentu tak mungkin lah. Makanya di permainan ini kita harus bersama. Kalah dan menang itu adalah hal biasa. Dan kita semua sudah sepakat, siapapun dia yang menang, maka kita harus terima apa adanya. Bukan harus kita murung-murungan atau kita buat riak-riak yang negatif, yang akhirnya merugikan tetangga kita dan sebagainya. Saya ingin juga mengingatkan, karena saat ini saya adalah kepala desa terpilih, juga agar masyarakat yang saat ini kemarin kita bersebelahan pilihan, kali ini sudah selayaknya kita bahu-membahu untuk membangun Wabula. Wabula, Wabula, Wabula. Mari kita bahu-membahu, karena Wabula Mpu'u bukanlah Wabula biasa, karena sekarang adalah Wabula baru. Lihat di hadapan kita, laut yang saat ini sedang membentang, yang jaraknya air mentinya kurang lebih 1 kilometer. Kali ini kita coba buatkan pengairan agar terjadi sirkulasi air yang hebat, sebagaimana yang kita saksikan. Perbincangan dengan CBTV Indonesia membuatkan inovasi-inovasi baru, bahwa ke depan nelayan Wabula bukan lagi nelayan biasa, tapi mereka adalah nelayan yang representatif. Mereka melaut bukan hanya untuk Wabula, melainkan untuk Buton, Sulawesi Tenggara, untuk Indonesia, dunia internasional. Untuk itu pula, kalau sebelumnya kita mendengar ikan-ikan tuna yang harganya dipukul rata antara ikan tuna sirip biru dengan sirip kuning, itu adalah nonsens. Maka kali ini dengan adanya pakar-pakar kita, tentu saja kita butuhkan quality control agar bisa mengontrol ikan-ikan kita yang tadinya ikan kita statusnya atau klasifikasinya lokal. Maka mari kita naikkan ke tingkat regional, nasional, dan internasional. Bukankah itu yang kita idamkan semua, agar harga ikan-ikan nelayan di Wabula ini bisa naik, bisa representatif? Karena perikanan adalah bagian dari sektor andalan kita. Tentu saja inilah yang kita idamkan semua. Karena Wabula yang sangat dekat dengan fishing ground, di hadapan kita adalah laut yang membentang, laut Banda yang dalam. Di sana memiliki salah satu kualitas dan ikan-ikan yang memiliki pundi-pundi ekonomi tinggi. Masyarakat Peran ekonomi masyarakat desa Bapak akan buka ya? akan membuatkan inovasi-inovasi baru, bahwa ke depan nelayan Wabula bukan lagi nelayan biasa, tapi mereka adalah nelayan yang representatif. Mereka melaut bukan hanya untuk Wabula, melainkan untuk Buton, Sulawesi Tenggara, untuk Indonesia, dan dunia internasional. Untuk itu pula, kalau sebelumnya kita mendengar ikan-ikan tuna yang harganya dipukul rata antara ikan tuna sirip biru dengan sirip kuning, itu adalah nonsens. Maka kali ini dengan adanya pakar-pakar kita, tentu saja kita butuhkan quality control agar bisa mengontrol ikan-ikan kita yang tadinya ikan kita statusnya atau klasifikasinya lokal. Maka mari kita naikkan ke tingkat regional, nasional, dan internasional. Bukankah itu yang kita idamkan semua, agar harga ikan-ikan nelayan di Wabula ini bisa naik, bisa representatif? Karena
Karena perikanan adalah bagian dari sektor andalan kita, tentu saja inilah yang kita idamkan semua. Karena Wabula yang sangat dekat dengan fishing ground di hadapan kita adalah laut yang membentang, laut Banda yang dalam. Di sana memiliki salah satu kualitas dan ikan-ikan yang memiliki pundi-pundi ekonomi tinggi. Kekayaan ekonomi masyarakat Ya, keran ekonomi masyarakat desa Bapak akan buka ya. akan juga. Ya. Berdasarkan itu maka di visi misi saya itu pemberdayaan ekonomi yang bergerak di pertanian dan kelautan. Mengingat mayoritas masyarakat Babula hari ini adalah berpenduduk atau ber-KTP nelayan dan tani. Justru itu khususnya macam di kelautan dan perikanan tadi, seperti kita bisa lihat kenyataan-kenyataan yang ada ini. Saya kalau masyarakat mengizinkan, lebih didukung oleh pemerintah kabupaten Buton ataupun provinsi, maka dan Kementerian Kelautan Perikanan, maka sesuai dengan misi saya tadi, ini akan saya buatkan tambatan perahu. Kemudian kita akan bentuk kanal. Kenapa kita harus ada kanal? Karena sekalipun mungkin pelaut-pelaut ini punya hasil yang maksimal, mengingat hari ini Pak kebetulan air kering. Jadi kalau di darat ini sudah membutuhkan ikan, konsumsi ikan, sementara nelayannya tertahan di luar sana Pak, kira-kira sampai jam berapa baru mereka tiba? Oh, berarti tujuan Bapak ini, nelayan Bapak yang tadinya melaut untuk Wabula saja, tapi kali ini Bapak melaut di Kabupaten Buton dan Indonesia. Luar biasa. Inilah salah satu visi misi bagi saya yang maha dasar dan luar biasa. Oke, selanjutnya Pak, program-program yang Bapak lanjutkan tadi bisa Bapak lanjutkan lagi. Siapa tahu masyarakat, terutama para penentu kebijakan di negara ini, bisa mendengar pesan Bapak melalui media CCTV Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Artinya hal ini kan merupakan keran ekonomi. Jadi keran ekonomi, pundi-pundi ekonomi itu kan harus punya dasar tertentu. Dalam artian sekarang bodi-bodi atau perahu-perahu nelayan ini kan di situ kapan mereka sudah melaut, bukan kebutuhan yang akan mereka gunakan itu kan dengan sendirinya mungkin di tempat itu akan tentu macam mereka tuh bisa mencetak bakar rokok, bahan bakar, segala macam kebutuhan, alat-alat pancing mungkin, atau mungkin cadangan-cadangan untuk apa ini, Cadangan makanan, bahan makanan mereka, atau biasa diistilahkan BAMA ya. Bahan makanan mereka ini bukan makanan manusia saja, tapi makanan kapal mereka Ya. juga, atau bodi-bodi mereka ya. Oke. suku cadang yang sering mereka gunakan, yang sering gampang dia rusak. Oh, berarti Bapak juga berkeinginan untuk buat bengkel perikanan? Iyalah. Wow, ini luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya, bukankah Bapak suka nonton di salah satu media yang disebut Pancing Mania? Bapak juga akan membuka Pancing Mania, Pak ya? Memang Kat. Tentu bisa jadi ginseng itu juga akan kita kembangkan. Demikian pula ternak-ternak ayam dan ternak kambing yang ada di kebun-kebun masyarakat itu. Ayo kita terus bangun negeri, karena yang bangun pula ini tiada lain adalah asli putra-putra daerah Wabula. Ayo kita bangkit, wahai anak-anak muda. Sebagaimana visi misi saya ketika memaparkan di depan para panitia pelaksana bahwa visi misi atau sektor andalan saya adalah yang pertama adalah perkebunan atau pertanian, kemudian pariwisata dan perikanan. Ketiga sektor andalan ini merupakan salah satu
dan yang betul-betul harus dia berjalan tripel. Artinya 3 pilar ini akan menjadi awal dan titik tumpuan masyarakat desa untuk mengembangkan dan meletakkan sayap hingga membangkitkan pundi-pundi ekonominya. Karena itu, wahai saudara-saudaraku, terutama tim saya yang saat ini tengah bangga dan senang dan begitu bahagia atas kemenangan kita ini. Karena saya gagasan kepala desa terpilih di Desa Wabula ini memang patut kita acungi jempol. Pasalnya, gagasannya yang begitu mendukung para pendukungnya, bagaimana pendukungnya adalah nelayan dan petani, kini mulai direncanakan untuk membangun sebuah kanal. Kanal itu tentu bukan kanal biasa, melainkan kanal yang representatif dan bisa menyuburkan alam terumbu karang atau lalamun di depan bibir pantai Wabula. Salah satu keinginannya adalah kanal itu bukan hanya kanal biasa, melainkan juga dibuatkan salah satu tambatan atau titik labu kapal-kapal atau longboat nelayan. Untuk itu, kehadirannya di negeri ini bukanlah kehadirannya laki-laki biasa, melainkan dia adalah salah satu panutan atau tokoh masyarakat yang bisa menaungi seluruh masyarakat di desanya. Untuk itu, sudah selayaknya memang dia adalah salah satu tokoh idola atau kepala desa yang betul-betul merupakan idaman masyarakat desa. Selain itu pula, Launci yang didampingi oleh istrinya yang kali ini betul-betul telah siap untuk menjadi seorang ibu desa. Untuk itu, riak-riak pemilu kada atau pemilu kades yang kemarin terjadi itu merupakan hal biasa, padahal kita pahami adanya riak-riak yang bisa jadi hal ini berpotensi menjadi kriminal. Akan tetapi karena kehebatan dan kepiawaian pelindung penasehat politik di daerah ini melalui Camat Wabula, Muhammad Basri, mengingatkan kepada masyarakat bahwa pemilu kades sudah selesai. Karena itu, pemilihan kades ini terimalah dengan lapang dada agar kalian bisa hidup bermasyarakat dan berdampingan dengan baik. Jadilah panutan wahai warga Desa Wabula. Begitu himbauan dari Camat Wabula Muhammad Basri. Selain itu Launci sebagai kepala desa terpilih di Desa Wabula ini memang selalunya mengingatkan kepada pendukung-pendukungnya dan juga timnya yang sebelumnya bekerja untuk memenangkannya. Ingatkan agar kemenangan kita itu merupakan kemenangan seluruh masyarakat Desa Wabula. Karena itu pula hendaknya agar taatilah aturan, karena dalam waktu dekat sebagaimana informasi dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah daerah Kabupaten Buton, bahwa pelantikan kepala desa terpilih sebagaimana dirinya juga akan dilantik dalam waktu tidak terlalu lama ini. Nah, jikalau kita sudah dilantik, otomatis semua rencana masyarakat yang akan kita gagas dari tahap-tahap terutama kemajuan Desa Wabula diambang mata kita. Karena itu, satu demi satu, terutama kalangan akademik yang kemarin menjauh dengan desa ini atau dengan kampung halamannya, kami himbau untuk kembali. Ayo kita berpikir maju dan kita saling bahu-membahu dan satukan kekuatan. Karena Desa Wabula saat ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Buton
Tentu saja hal ini bukannya program biasa, tapi program ini sudah tembus ke Provinsi Sulawesi Tenggara maupun ke Kementerian Pariwisata. Karena itu, saya sebagai kepala desa meminta dan menantang Menteri Pariwisata Sandiaga Uno untuk melihat kondisi atau alam pariwisata di Wakatobi dan juga datangi Wapula, karena Wapula tidak ada tandingannya. Meski kita tahu bahwa Wakatobi, Raja Ampat dan Takabonerate dan lain-lain yang ada di Indonesia termasuk Bali bisa jadi akan digeser oleh Wapula, bisa jadi pula Wakatobi dan juga Wapula akan menggeser yang lain-lainnya sehingga Wapula menjadi Bali kedua atau Bali ketiga. Kita tidak ingin dengar bahwa Wapula menjadi Bali kelima, tapi yang kami tahu adalah Bali ketiga dan Bali keempat. Itu menunjukkan bahwa tekad kami sebagai seorang pemimpin masyarakat desa. Tentu saja tantangan ini bukanlah sembarang tantangan. Meski saya sebagai seorang kepala desa, aku tak takut untuk berhadapan langsung sebagaimana visi misi pembangunan desa. Inilah salah satu tekad saya sebagai kepala desa, sebagaimana yang kemarin hasil tuntunan Camat Wapula Muhammad Basri. Muhammad Basri juga mengingatkan agar setelah usai pemilu Kades ini, maka riak-riak dan euforia kemenangan dan euforia kekalahan hendaknya disatu padukan agar penyatuan ini bisa tercipta keamanan dan kondisif yang nyaman di desa Wapula ini. Karena desa Wapula ini adalah daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Buton sebagaimana yang ditegaskan oleh Dr. Abdullah Bakri sebagai Bupati Buton, bahwa Wapula adalah ujung tombak pariwisata Kabupaten Buton. Itu tak bisa disangkali dan sudah masuk dalam program Bapenas. Hal inilah pula tentu saja Bapenas jika melihat usulan dari pemerintah desa Wapula untuk menindaklanjuti program-program kepariwisataan di negeri ini, maka janganlah dihadang atau jangan pula dilihat sebelah mata, karena Wapula adalah Wapula Mpu'u. Wow kan? Lihat saja jangan yang kami telah paparkan, jembatan titian yang saat ini laksana seekor naga yang sedang bergurau dengan naga-naga lainnya. Hei manusia, naga di Wapula ini sahabat dengan kalangan wisatawan domestik dan mancanegara. Itulah semboyan masyarakat Wapula dan semboyan pemerintah desa Wapula. Semboyan ini merupakan keteguhan hati kami bahwa kami ada untuk Kabupaten Buton, kami ada untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, kami ada untuk Indonesia. Itulah tekad kami sebagai kepala desa. Demikian catatan ini sebagaimana hasil wawancara khusus dengan calon atau terpilih kepala desa Wapula, Kecamatan Wapula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Demikian pula catatan ini, jika ada kata kami yang kurang berkenaan, hendaknya bisa dimaafkan karena CBTV Indonesia atau reporter Indonesia adalah manusia biasa. So ladies and gentlemen, of course we have beginning and then we have finishing too. So I hope you must be apology to all of my reporting, because my reporting always is a humanity, and then of course we have mistaken. So if we have mistaken, for you to apology to us. Thank you very much for forgiving it. See you in the next video. Thank you.
direkayasa oleh pemerintah daerah sebagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Buton. Ini merupakan salah satu contoh bahwa wejangan yang ada di hadapan kita itu laksana seekor naga yang meliuk dan menyampaikan pula kepada masyarakat atau kalangan wisatawan domestik dan mancanegara bahwa di negeri ini atau di Wabula ada salah satu tempat yang merupakan tempat hunian dan bisa Anda bersindah gurau, bisa menikmati keindahan alam. Tetaplah apa yang ada di hadapan kita. Inilah hari-hari esok Wabula yang terus kita akan jaga dan kita lestarikan.